Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita bakalan membahas tentang bagaimana cara setting DNS client pada Mac OS dan Windows. Nah, jadi di sini saya melakukan dua kali klasifikasi untuk operating system bagaimana setting DNS client dengan Mac sama Windows. Nah, untuk setting DNS client pada Ubuntu atau Linux yang lainnya, itu caranya sama dengan macOS. Karena pada dasarnya macOS itu sistem operasi turunan dari Linux juga, tetapi dia dari Unix. Nah, oke kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Yang dimana pada materi sebelumnya atau pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang DNS server. Nah, sekarang kita bakalan mencoba setting bagaimana sih cara setting DNS client pada sebuah klien. Nah, jadi tujuannya apa? Jadi tujuannya itu kita bakal mengenalkan si DNS server kepada sebuah klien yang dimana mengenali si DNS server itu tujuannya agar si server itu dapat mengakses si klien itu dapat mengakses si DNS servernya. Nah, jadi kita harus mengenali terlebih dahulu si DNS servernya agar si klien tersebut dapat mengakses DNS servernya. Nah, oke. Lalu selanjutnya untuk memberikan kemudahan pada saat mengakses server. Nah, jadi pada saat mengakses server kita tidak perlu lagi mengingat IP address dari servernya. Nah, kita tinggal mengingat si DNS name server yang telah kita setting pada servernya. Lalu agar dapat mengakses server pada jaringan lokal. Nah, lalu di sini ada skematik untuk DNS server kliennya yang dimana pada sebelumnya kita sudah melakukan setting DNS server dengan DNS name-nya itu adalah ccit0901.com yang dimana pada pembahas sebelumnya kita hanya bisa mengakses si DNS name ini pada server itu sendiri, pada servernya saja. Jadi belum bisa di klien ini, belum bisa di klien ini. Nah, sekarang kita bakalan mencoba setting DNS klien agar si klien ini dapat mengakses si servernya dengan menggunakan DNS name ini. Nah, oke. Oke, sekarang kita langsung cobakan saja. Sekarang kita ke VirtualBox terlebih dahulu. Jadi kita ada beberapa settingan untuk VirtualBox-nya. Nah, jadi ini settingan pertama ini sebenarnya khusus untuk pengguna macOS saja. Tapi kalau untuk pengguna Windows yang pengen make sure lagi sudah ada settingan ini, boleh diikuti. Jadi caranya itu ada di sini kita pilih dulu operating systemnya, lalu file, lalu ada host network manager. Nah, kalau di macOS cara defaultnya host network manajernya ini masih belum ada. Nah, masih belum ada. Jadi kita harus menambahkan terlebih dahulu host network manajernya ini dengan cara ketik create ini. Nah, seperti itu. Jadi kita harus create dulu. Nah, tetapi kalau untuk pengguna Windows atau virtual virtual box yang berjalan di Windows, secara default seharusnya ini sudah ada. Tetapi silakan di make sure lagi apakah sudah ada apa belum untuk host network manajernya. Kalau belum ada, silakan di create saja. Lalu kalau sudah kita close, lalu sekarang kita pergi ke settings. Lalu di sini ada network. Nah, lalu kita pergi ke adapter 2. Nah, silakan di enable network adapter 2-nya. Lalu untuk attach to-nya itu silakan dipilih host only adapter. Lalu name-nya ini adalah host manager yang kita setting tadi atau host network yang kita setting tadi. Lalu untuk advance-nya, permissions-nya kita allow all agar semua klien dapat mengakses si server ini. Nah, lalu tinggal di OK-kan saja. Nah,
Oke, kalau sudah kita jalankan si Ubuntu servernya. Oke, di sini saya sudah menjalankan Ubuntu servernya. Oke. Nah, jadi sekarang kita buka terminal dulu. Kita cek dulu DNS name server untuk server kita ini. Nah, kemarin kita sudah bikin cit0901.com untuk DNS name-nya, lalu IP-nya ini. Nah, sekarang kita coba ping terlebih dahulu DNS name-nya. Oke, berhasil. Lalu sekarang kita ping untuk IP address-nya. 192.168.56.101. Oke, berhasil juga. Nah, sekarang kondisinya masih di dalam si servernya. Kita sudah bisa memping DNS si DNS si server, DNS name si server sama alamat IP si server. Nah, sekarang kita bakalan mencoba mapping si servernya ini, tetapi pada kliennya. Nah, oke, di sini klien yang saya gunakan, saya menggunakan macOS terlebih dahulu. Ini saya buka terminal dulu. Nah, oke, jadi ini kita anggap sebagai klien, jadi macOS saya ini. Jadi ini adalah di luar dari VirtualBox-nya. Nah, berarti kalau misalkan teman-teman menggunakan dasar dari operating systemnya adalah Windows, berarti tinggal buka cmd dari Windows-nya. Nah, sekarang saya coba ping IP address-nya terlebih dahulu. 192.168.56.101. Nah, oke. Jadi kita sudah bisa ngeping si servernya di sini. Nah, jadi ini dia sudah menjawab dari ping yang kita lakukan di kliennya. Nah, ini adalah impact dari setting di VirtualBox tadi. Nah, sekarang kita coba ping si DNS servernya. Ping ccit0901.com. Nah, oke. Kita ping si DNS servernya, di sini ada error. Ping cannot resolve ccit0901.com unknown host. Nah, berarti dia belum mengenali host ccit0901 ini. Nah, berarti kita terlebih dahulu harus mengenali si hostnya ini atau DNS name servernya ini. Nah, sekarang saya coba dulu apakah ada. Oke. Nah, secara default kita sebenarnya sudah bisa mengakses web yang pernah kita bikin atau HTML yang kita bikin di server ini. Tapi sekarang kondisinya kita masih belum bisa mengakses si DNS servernya. Berarti kita cuma bisa pakai IP address-nya tadi. Oke, 192.168.1. Oke, berarti di sini Apache-nya masih belum jalan. Oke, berarti kita harus menjalankan terlebih dahulu si web servernya. Berarti kita harus jalanin dulu web servernya. Oke. Oke, berarti kita jalanin dulu sudo /opt /lmpp /lmpp start. Oke, kita masukkan password untuk usernya. Oke.
kurang satu lagi slash ampp. Nah, oke. Nah, oke. Sekarang di sini web servernya sudah berjalan. Sekarang kita coba ke dashboard. Nah, oke. Ini ada beberapa HTML saya bikin di htdocs-nya. Seharusnya kita juga bisa ke dashboard si Apache-nya. Nah, oke. Sekarang saya sudah bisa mengakses dashboard di Apache-nya. Jadi web browser yang saya gunakan ini ada di luar dari server ini. Berarti ini sudah bukan di dalam VirtualBox lagi kalau yang di sini. Nah, tetapi kalau kita pakai DNS servernya pasti nggak bakalan bisa karena kita belum setting DNS servernya. Dashboard. Nah, oke, masih belum bisa. Nah, sekarang kita harus setting dulu DNS client untuk si kliennya. Kalau ini untuk di Mac ataupun untuk di Linux sebenarnya sama. Jadi kita ke nano, oke saya clear dulu. Clear. Nano /etc/host. Nah, oke. Nah, di sini kita harus menambahkan terlebih dahulu DNS name atau sama IP si servernya. Jadi IP-nya kan 192.168.56.101. Nah, lalu nama DNS-nya CIT 0901.com. Nah, oke, Ctrl X, kita save. Lalu make sure lagi apakah sudah benar 192.168.56.101 CIT. Oke, lalu Y, enter. Nah, lalu Ctrl X. Oh, oke. Oh, saya lupa suatu. Kita harus masuk ke super user dulu. Karena kita bakal mengedit file system. Nah, oke, kita coba lagi. Kita tambahkan IP-nya 192.168.56.101. Lalu DNS name-nya CIT 0901.com. Ctrl X, lalu Y, enter. Nah, oke, kita exit dari super user-nya dulu. Nah, sekarang saya bakal coba ping untuk DNS name-nya CIT 0901.com. Nah, oke, dia sudah menjawab bahwa dia sudah mengenali DNS kliennya, yang dimana dia bakal merujuk ke server ini. Nah, seharusnya kita juga sudah bisa mengakses web server di klien ini. Nah, kita coba, kita enter aja ini. Atau saya ulang lagi. CIT 0901.com/dashboard. Nah, oke. Jadi kita sudah bisa mengakses si DNS kliennya. Jadi si kliennya sudah mengenali server DNS servernya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi menghafal IP address si kliennya kayak 192.168 bla bla bla. Nah, jadi si klien ini tinggal memanggil DNS name si servernya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan coba setting tadi sudah di macOS. Sekarang kita bakal coba setting di Windows. Nah, oke. Oke, saya jalankan dulu Windows-nya.
Nah, oke. Oh, hal yang sama saya lakukan. Saya bakalan coba ke CMD dulu. CMD run as administrator, lalu yes. Nah, saya coba ngeping si IP address servernya 192.168.56.101. Oke, di sini juga bisa. Dia sudah bisa ngeping si IP address servernya. Coba kita ping DNS name servernya 901, sorry, CIT 09. Oke, di sini juga not find host CIT 0901 plus check the name and try again. Nah, berarti dia juga masih belum mengenali si DNS name servernya. Sekarang kita setting dulu DNS name servernya. Caranya itu kita buka saja di Notepad, tapi Notepadnya harus run as administrator karena kita bakalan mengedit file system juga sebenarnya. Nah, lalu kita buka file, lalu open, lalu kita ke C, lalu ke Windows, lalu kita ke sistem 32-nya, sistem 32 di Windows-nya. Lalu di sini kita cari drivers. Lalu kita masuk ke etc. Nah, lalu di sini ada file yang dideteksi si notepad, kita ganti teks dokumen ini jadi all file. Nah, lalu di sini ada host. Kita bakal ngedit si hostnya ini. Nah, caranya sama seperti di macOS tadi. Kita harus bikin IP address si servernya 192.168.56.101. Nah, lalu kita mengenali DNS name-nya cit0901.com. Nah, lalu tinggal di file, lalu di save. Nah, oke. Sekarang tinggal di close. Kita coba ping lagi si DNS-nya. Nah, oke. Sekarang kita sudah bisa memping si DNS-nya. Seharusnya kita juga bisa mengakses web server si servernya. Nah, oke, pertama kita coba pakai IP address dulu 192.168.56.101/dashboard. Oh, typo, sorry, 192.168. Nah, oke. Jadi dia sudah bisa mengakses web server dari servernya menggunakan IP address. Sekarang kita coba pakai DNS name-nya. Nah, oke. Jadi si klien juga sudah bisa mengakses DNS server dari servernya. Nah, jadi itu adalah cara untuk setting DNS klien pada klien. Nah, jadi kekurangan dari DNS klien ini adalah, atau DNS ini adalah, setiap klien kita harus mengenali dulu hostnya. Nah, berbeda kalau kita pakai DNS yang cloud, karena sekarang kita masih lokal. Kalau cloud, kita tidak perlu lagi mengenali si hostnya, karena kita menggunakan pihak ketiga dan kita juga melakukan berlangganan untuk domainnya. Nah, tetapi kelebihan dari si DNS lokal ini, kita bisa memberi domain apa aja yang kita mau. Misalkan kita mau menambahkan domainnya citui.ac.id. Nah, ini juga bisa kita setting. Tinggal setting di DNS-nya aja. Tinggal setting di DNS servernya saja. Tetapi untuk ini kita cuma bisa pakai di lokal saja. Nah, oke, sekian dari materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.